Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Amelia Al-Zufri dengan NIM 24369096 dari program studi ilmu hukum. Saya merupakan salah seorang mahasiswi di bawah bimbingan Ibu Etri Wahyuni selaku dosen pendidikan agama di Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ulangan tengah semester saya pada semester 2. Hakikat manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, manusia diharapkan untuk menjalankan perintah agama, seperti sholat, berpuasa, dan berbuat baik kepada sesama. Dibekali dengan akal untuk berpikir dan hati nurani untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Misalnya, ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk membantu orang lain atau tidak, manusia menggunakan hati dan akalnya untuk berpikir dan memutuskan yang terbaik. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dan membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dalam penerapannya, dalam bermasyarakat, manusia bekerja sama untuk membangun lingkungan yang harmonis seperti gotong royong dan membersihkan lingkungan. Manusia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Misalnya, seorang siswa bertanggung jawab untuk belajar dengan giat agar dapat meraih prestasi yang baik. Ciptakannya manusia. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Salah satu tujuan utama diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Diatur dalam Al-Quran, surah Ad-Dariyat ayat 56. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Firman ini menunjukkan bahwa ibadah adalah inti dari eksistensi manusia. Yang kedua, menjadi khalifah di bumi. Manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi serta segala isinya. Yang ketiga, mencari kebenaran dan hikmah. Manusia diciptakan untuk mencari kebenaran dan hikmah dalam hidupnya. Dengan akal yang diberikan, manusia diharapkan dapat merenungkan ciptaan Allah dan memahami tujuan hidupnya. Fungsi diciptakannya manusia dalam perspektif hakikat manusia. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Fungsi utama manusia adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini mencakup pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta berbuat baik kepada sesama. Yang kedua, menjadi teladan bagi sesama. Manusia diharapkan menjadi teladan dalam perilaku dan akhlak. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, manusia dapat menunjukkan sikap yang baik dan menjadi contoh bagi orang lain dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki fungsi untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat. Ini termasuk membantu sesama, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Mengembangkan potensi diri. Manusia juga memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam aspek spiritual, intelektual, maupun sosial. Dengan belajar dan berusaha, manusia dapat mencapai kemajuan dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, menjaga dan melestarikan lingkungan. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Ini mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan alam dan menggunakan sumber daya dengan bijak. Dalam Islam, diciptakannya manusia bukanlah tanpa tujuan. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, menjadi khalifah di bumi, dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Dengan memahami tujuan dan fungsi ini, diharapkan setiap individu dapat menjalani hidupnya dengan lebih bermakna dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada contoh pengaplikasian hakikat manusia, berpedoman pada tugas saya di pertemuan kedua, yakni In Time. Film In Time ini menggambarkan hakikat manusia melalui konsep waktu sebagai mata uang yang menentukan kehidupan. Dalam film ini, manusia berjuang untuk mendapatkan waktu, mencerminkan nilai kehidupan dan perjuangan untuk bertahan hidup, serta menunjukkan bagaimana ketidakadilan sosial dapat mempengaruhi eksistensi manusia. Contoh penerapannya ialah yang pertama, waktu sebagai mata uang. Dalam film ini, waktu menjadi simbol dari kehidupan manusia. Setiap individu memiliki jam digital yang menunjukkan sisa waktu hidup mereka.
yang mencerminkan betapa berharganya waktu dan bagaimana manusia berusaha untuk memperolehnya. Yang kedua, perjuangan untuk bertahan hidup. Karakter utama Will Salas harus berjuang untuk mendapatkan waktu agar bisa bertahan hidup. Ini menunjukkan hakikat manusia yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Film ini menyoroti adanya kesenjangan antara kalangan elit yang memiliki waktu berlimpah dan kalangan miskin yang berjuang untuk mendapatkan waktu. Ini mencerminkan realitas sosial di mana tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan baik. Yang keempat, konsep kematian dan kehidupan abadi. Dalam dunia in time, manusia dapat hidup lebih lama jika mereka memiliki waktu yang cukup. Namun, untuk mencapai kehidupan yang abadi harus ada yang mati. Ini menggambarkan hakikat manusia tentang kematian dan bagaimana kehidupan sekarang seringkali bergantung pada faktor eksternal. Jadi, kesimpulannya, film In Time ini memberikan gambaran mendalam tentang hakikat manusia melalui tema waktu, perjuangan, dan ketidakadilan sosial. Melalui karakter dan alur cerita, film ini mengajak penonton untuk merenungkan nilai kehidupan dan bagaimana manusia berinteraksi dengan waktu dan satu sama lain. Hakikat agama Islam. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam. Hakikat agama Islam terletak pada beberapa aspek penting yang membentuk dasar ajarannya. Pertama, hakikat agama Islam adalah ibadah. Ibadah sendiri merupakan tujuan utama diciptakannya manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Ad-Diyat ayat 56. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan kita, baik itu salat, puasa, atau berbuat baik, adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Contoh penerapannya, misalnya pada saat kita melaksanakan salat 5 waktu secara rutin, ini bukan hanya untuk kewajiban, tetapi juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengingatnya dalam setiap aktivitas. Kedua, Islam mengajarkan tentang hubungan sosial. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Islam mengajarkan kita untuk saling membantu, berempati, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Yang ketiga, hakikat agama Islam juga mencakup tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Allah menciptakan bumi dan segala isinya untuk kita kelola. Sebagai khalifah di bumi ini, kita harus menjaga dan melestarikan alam. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Keempat, Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan ilmu, kita dapat memahami ajaran agama dengan lebih baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menghadiri pengajian, membaca buku-buku agama, atau mengikuti kursus online tentang Islam. Dengan terus belajar, kita dapat memperdalam pemahaman tentang ajaran agama. Kelima, hakikat agama Islam adalah keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati. Umat Islam percaya bahwa setiap awal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Ini mendorong kita untuk tetap hidup dengan baik dan berbuat kebaikan. Misalnya mengucapkan syukur setiap kita mendapatkan rezeki sekecil apapun dan berdoa sebelum memulai aktivitas. Ini adalah cara kita mengingat nikmat yang diberikan Allah. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan sesama kerabat. Contohnya, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga, seperti makan bersama atau melakukan kegiatan bersama. Ini mencerminkan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Jadi, hakikat agama Islam mencakup ibadah, hubungan sosial, tanggung jawab terhadap lingkungan, pencarian ilmu, dan keyakinan akan kehidupan setelah mati. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran umat Islam.
Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dan sumber ajaran yang utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Al-Quran berisi petunjuk hidup yang lengkap. Dalam Al-Quran, Allah memberikan berbagai ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak, dan hukum. Ini menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam memahami ajaran Islam. Contohnya dalam surat Al-Fatihah yang dibaca dalam setiap salat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk dan rahmat Allah. Ini mengingatkan kita untuk selalu bergantung kepadanya dalam setiap langkah kehidupan. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya berbuat baik, jujur, dan adil dalam berinteraksi dengan orang lain. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama, termasuk memberi kepada yang membutuhkan. Ini mendorong kita untuk selalu peduli dan membantu orang lain di sekitar kita. Al-Quran juga mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan. Dalam banyak ayat, Allah menekankan pentingnya menjaga bumi dan segala isinya. Misalnya, kita bisa menerapkan ajaran ini dengan mengurangi sampah plastik dan berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Al-Quran juga mendorong umatnya agar selalu mencari ilmu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman bahwa orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Contohnya, kita bisa menghadiri pengajian, membaca buku-buku agama, atau mengikuti kursus online untuk memperbanyak pemahaman kita tentang ajaran Islam. Dengan ilmu, kita dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita tentang pentingnya berdoa dan bersyukur. Dalam banyak ayat, Allah mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan bersyukur atas nikmat yang diberikan. Misalnya, sebelum makan, kita mengucapkan doa dan bersyukur atas rezeki yang diberikan. Ini adalah cara kita mengingat nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam memberikan petunjuk hidup yang lengkap, mengajarkan nilai-nilai moral, menjaga lingkungan, mendorong pencarian ilmu, serta mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran, kita dapat menjalani hidup yang lebih baik dan bermakna. Sunnah dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Sunnah adalah segala sesuatu yang diucapkan, dilakukan, dan disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah menjadi pedoman hidup bagi umat Islam setelah Al-Quran. Sementara itu, hadis adalah catatan atau riwayat tentang sunnah Nabi yang dikumpulkan oleh para ulama. Sunnah dan hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap ajaran Al-Quran. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan sunnah serta hadis memberikan konteks serta rincian yang diperlukan. Misalnya, dalam Al-Quran disebutkan tentang kewajiban sholat, tetapi tidak dijelaskan secara rinci tentang cara pelaksanaannya. Maka disinilah sunnah dan hadis berperan, dengan memberikan tata cara sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, seperti dalam hadis yang menjelaskan gerakan dan bacaan dalam sholat. Sunnah dan hadis mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Banyak hadis yang menekankan tentang pentingnya akhlak yang baik seperti jujur, sabar, dan saling menghormati. Contohnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Ini mendorong kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Sunnah dan hadis juga mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan. Nabi Muhammad selalu memberikan contoh bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Misalnya dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menanam pohon, maka jika ada burung atau manusia yang memakan dari pohon itu, maka itu adalah sedekah baginya." Ini menunjukkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Sunnah dan hadis mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim."
Contoh penerapannya, mengajarkan apa yang telah kita pelajari kepada orang lain, baik itu anak-anak, teman, atau anggota keluarga. Mengajar adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita sendiri terhadap ilmu yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi, sunnah dan hadis sebagai sumber ajaran Islam berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran, mengajarkan nilai-nilai moral, menjaga lingkungan, mendorong pencarian ilmu, serta mengingatkan kita untuk berdoa dan bersyukur. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran sunnah dan hadis, kita dapat menjalani hidup yang lebih baik dan terarah menurut ajaran Islam itu sendiri. Ijtihad sebagai sumber ajaran dalam Islam. Ijtihad adalah usaha maksimal yang dilakukan oleh seorang ulama yang merupakan mujtahid untuk menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya, seperti Al-Quran dan hadis. Ketika tidak ada ketentuan yang jelas mengenai suatu masalah, ijtihad sangat penting dalam Islam karena membantu umat Islam untuk menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang muncul seiring dengan perkembangannya zaman. Ijtihad memungkinkan umat Islam untuk menemukan solusi atas masalah-masalah baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Dengan melakukan ijtihad, para ulama dapat memberikan fatwa yang relevan dan sesuai dengan konteks zaman. Misalnya dalam menghadapi perkembangan teknologi, seperti penggunaan media sosial, para ulama melakukan ijtihad untuk menentukan hukum tentang etika berkomunikasi di dunia maya. Mereka merujuk pada prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan hadis untuk memberikan pedoman yang sesuai. Ijtihad juga berfungsi untuk menjaga kemaslahatan umat. Dalam Islam, prinsip utama adalah mencapai kebaikan dan mencegah kerugian. Dengan melakukan ijtihad, para ulama dapat memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya dalam masalah kesehatan, seperti penggunaan vaksin. Para ulama melakukan ijtihad untuk menilai hukum vaksinasi berdasarkan manfaatnya bagi kesehatan masyarakat, sehingga umat Islam dapat mengambil keputusan yang tepat. Ijtihad mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan analisis. Dalam proses ijtihad, seorang mujtahid harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Misalnya dalam menentukan hukum tentang perbankan syariah, para ulama melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan praktik ekonomi modern. Ini membantu umat Islam untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan dan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ijtihad juga mengajarkan kita tentang pentingnya kolaborasi dan diskusi dalam mencari kebenaran. Para ulama sering berdiskusi dan bertukar pendapat untuk mencapai kesepakatan dalam masalah-masalah yang kompleks. Contohnya dalam forum-forum ilmiah atau majelis ulama, para cendekiawan Islam berkumpul untuk membahas isu-isu kontemporer dan mencari solusi bersama. Ini menunjukkan bahwa ijtihad bukan hanya tugas individu, tetapi juga melibatkan komunitas. Jadi, ijtihad sebagai sumber ajaran Islam memungkinkan umat Islam untuk menemukan solusi atas masalah baru, menjaga kemaslahatan umat, mendorong berpikir kritis, dan mengajarkan pentingnya kolaborasi dengan memahami dan mengamalkan prinsip ijtihad. Akidah dalam Islam merujuk pada pokok-pokok ajaran yang harus diyakini dan diterima oleh setiap muslim. Akidah menjadi fondasi bagi keimanan dan perilaku seorang muslim. Dalam Islam, akidah mencakup keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Akidah mengajarkan kita tentang keesaan Allah, yaitu tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhak disembah. Ini adalah inti dari ajaran Islam. Misalnya, kita menghindari praktik-praktik yang dapat mengarah kepada syirik, seperti meminta pertolongan kepada makhluk selain Allah, misalnya dukun atau benda-benda yang dianggap keramat. Kita harus selalu mengingat bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak. Akidah juga mencakup keyakinan kepada malaikat. Dalam Islam,
Kita percaya bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjalankan tugas tertentu, seperti mencatat amal perbuatan manusia. Contohnya, dengan meyakini bahwa ada malaikat yang mencatat setiap amal baik dan buruk kita, kita akan lebih berhati-hati dalam berperilaku dan berusaha untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Akidah juga mengajarkan kita untuk percaya kepada kitab-kitab Allah, termasuk Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Misalnya, kita membaca Al-Quran setiap hari dan berusaha untuk mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbuat adil, bersyukur, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Akidah juga mencakup keyakinan kepada Rasul-Rasul Allah. Kita percaya bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat Islam. Contohnya, kita meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kita bersikap jujur, sabar, dan penuh kasih sayang kepada sesama yang berpedoman langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Akidah mengajarkan kita tentang hari kiamat. Kita percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati, di mana setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan meyakini adanya hari kiamat, kita akan lebih termotivasi dalam berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Karena kita tahu bahwa setiap tindakan kita akan ada balasannya. Akidah mencakup keyakinan pada takdir. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Ketika menghadapi ujian atau cobaan, kita berusaha untuk bersabar dan menerima dengan lapang dada karena kita meyakini bahwa itu adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara keseluruhan, akidah dalam ajaran Islam adalah aspek yang sangat penting dan mendasar. Memahami dan mengamalkan akidah dengan baik akan membawa seorang muslim kepada kehidupan yang lebih baik, penuh berkah, dan sesuai dengan petunjuk Allah. Dengan akidah yang kuat, umat Islam dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dan keyakinan dan ketenangan hati. Syariah dalam hukum Islam. Syariah adalah sistem hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan umat Islam. Syariah mencakup semua aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, akhlak, atau hukum. Syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis serta hasil ijtihad para ulama. Syariah mengatur tentang ibadah. Dalam Islam, ibadah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Syariah memberikan petunjuk tentang cara melaksanakan ibadah dengan benar. Misalnya dalam melaksanakan salat, syariah mengatur tata cara, waktu, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan mengikuti petunjuk. Kita dapat melaksanakan salat dengan baik dan benar. Syariah juga mengatur muamalah, yaitu hubungan sosial dan ekonomi antar individu. Dalam muamalah, syariah memberikan pedoman tentang transaksi, jual beli, dan etika dalam berbisnis. Contohnya, dalam jual beli syariah mengharuskan adanya kejujuran dan transparansi. Kita tidak boleh menipu atau memanipulasi harga. Dengan mengikuti prinsip ini, kita dapat menciptakan hubungan bisnis yang baik dan saling menguntungkan. Syariah mengajarkan akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berinteraksi dengan orang lain, syariah memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya kita bersikap. Misalnya, seorang pemimpin atau atasan di tempat kerja harus bersikap adil kepada semua karyawan, tanpa membedakan latar belakang atau statusnya. Misalnya, memberikan kesempatan yang sama dalam promosi atau pelatihan kepada semua karyawan. Ini merupakan salah satu contoh penerapan akhlak yang diajarkan oleh syariah dalam Islam. Syariah juga mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Contohnya dalam kasus perceraian, syariah mengatur hak-hak suami dan istri serta perlindungan terhadap anak-anak. Ini memastikan bahwa semua pihak mendapat keadilan dan hak mereka dihormati. Syariah mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga lingkungan. Sebagai contoh, Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah atau pengelola di bumi.
Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah. Tanggung jawab ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, tidak merusak, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Syariah melarang segala bentuk kerusakan atau fasad di bumi, baik kerusakan lingkungan maupun kerusakan sosial. Ini mencakup larangan menebang pohon secara sembarangan, mencemari air, dan merusak habitat hewan. Jadi, syariah dalam hukum Islam mencakup pengaturan ibadah, muamalah, akhlak, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran syariah, kita dapat menjalankan hidup kita dengan lebih baik sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan syariah Islam itu sendiri.